Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zulfikar Muhammad dalam acara Pojok Tazkirah bersama Tusuk atau Ayah Jenib. Teman-teman netizen dimanapun Anda berada, pendengar Radio Yadara dimanapun Anda berada, tema kita hari ini adalah bagaimana memuliakan jenazah korban wabah virus corona. Sebagaimana kita ketahui bahwa bagi kita Aceh dan siapapun muslim di seluruh dunia, memuliakan jenazah dari sanak famili kita, saudara kita, bahkan terkadang ayah kita, ibu kita yang menjadi korban dari wabah corona adalah pemuliaan terakhir yang bisa kita lakukan. Dan ini menjadi penting, menjadi sakral, hingga kemudian bagi jenazah muslim itu tentu harus ada perlakuan-perlakuan yang sesuai syar'i dan cukup membuat ruang bagi generasi untuk melayani jenazah tersebut. Namun hal tersebut tentu tidak berlaku umum lagi ketika wabah virus corona ini ada. Ada perlakuan khusus terhadap jenazah korban tersebut. Yang harus kita pahami bahwa, dan akan kita diskusikan bersama Ayah Jenib nanti, adalah penting bagi kita untuk memahami bahwa dalam situasi khusus bahwa perlakuan jenazah muslim itu juga tetap dimuliakan. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini diskusi menarik di kalangan kita masyarakat yang tentu masih simpang siur pemahamannya ya, terkait dengan memuliakan atau memberi pelayanan terakhir terkait dengan jenazah korban corona. Ayah, mungkin penting Ayah untuk menyampaikan sebenarnya di dalam Islam, di kita, di Muslim, perlakuan terhadap jenazah atau orang yang meninggal Muslim itu seberapa penting dan seberapa dihormati di saat itu, Ayah. Terima kasih. Pertama, kita tahu bahwa semua yang bernyawa itu mati. Dan setelah mati ada yang diistilahkan sebagai bangkai. Ya. Tetapi kalau untuk kematian manusia kita enggak mengatakan bangkai. Ya, ya. Itu sudah penghargaan, label. Yang hina itu jangan ada label untuk manusia. Yang kedua, kita tahu bahwa setiap yang bernyawa di saat mati, kalau yang bukan manusia, tidak lewat proses syar'i, tidak lewat penyembelihan, itu menjadi bangkai yang bernajis. Setiap yang mati, dia sudah jadi bangkai dan bernajis. Kambing mati tanpa disembelih, dia dikatakan bangkai dan bernajis. Tetapi kenapa manusia tidak bernajis? Saat manusia mati, hilang nyawa, dia tidak bernajis. Artinya jenazahnya tidak dikatakan benda najis. Inilah sebuah kemuliaan bagi manusia. Walaqad karramna bani Adam, kami memuliakan anak Adam itu. Termasuk dalam memuliakannya tidak bersifat najis setelah meninggal. Itu sebuah kemuliaan dari Allah. Dan semua perlakuan-perlakuan yang disyariatkan itu sebenarnya sebagai kemuliaan dari Allah itu sendiri untuk manusia, sehingga ada perlakuan. Allah memuliakan manusia itu dengan memerintahkan perlakuan-perlakuan khusus. Saat
hamba-hamba Allah ini meninggal dunia. Maka dalam hal itu kita harus mengikuti pola-pola syariat di dalam perlakuan terhadap jenazah siapapun ya. Ya. Adapun persoalan jenazah corona ini ada persoalan lain yang di luar kebiasaan dan di luar hal yang normal. Maka di sini kita butuh sebuah format bagaimana melakukan itu benar-benar masih di dalam memuliakan dan tidak melanggar batasan-batasan syariat. Ini yang perlu kita jaga keseimbangan itu. Ya. Memang menurut ahli medis ada persoalan resikonya, maka ini bagaimana kita menjaga keseimbangan, artinya syariat juga dijalankan sesuai dengan aturannya, persoalan yang berkaitan dengan medis dan kesehatan juga dijaga. Ini format ini yang perlu kita pikir bersama, bukan tusuk yang berpikir sebenarnya. Semua pihak, agamawan, kita butuh agamawan juga harus ada, karena ini berkaitan dengan dunia medis, maka harus combat. Para ahli medis dengan agamawan. Kalau kadang-kadang butuh teknologi, kita harus combat juga dengan ahli teknologi. Bagaimana itu semua terlahirkan sebuah format dan pola yang bagus, sehingga nilai-nilai syariat di dalam memuliakan jenazah itu tetap terjaga. Menarik Ayah. Ini ketika Ayah ingin bahwa sebenarnya semua pihak bisa berkontribusi untuk memikirkan bagaimana sebenarnya, ya salah satu yang paling hot hari ini adalah terkait dengan bagaimana memandikan jenazah tuh, jenazah korban wabah virus ini, pemulsarannya, keabsahan syariatnya dan segala macam. Apa kira-kira yang penting hari ini untuk dilakukan pertama kali untuk bisa menemukan ini ya, menemukan titik kesepakatan bersama cara memperlakukan, memuliakan jenazah korban corona ini. Kalau menurut saya begini ya, ini bukan persoalan normal. Kalau persoalan menangani jenazah langsung dimandikan dengan pola-pola yang sudah terbiasa itu cukup dengan agamawan yang punya keahlian itu. Itu dalam keadaan normal. Tapi ini ada persoalan lain. Ini persoalan yang tidak cuma terkait dengan agamawan. Itu persoalan virus, persoalan kesehatan. Ini kan ada unsur-unsur hal yang dikhawatirkan kemudaratannya. Betul. Maka ini harus lebat dunia medis mereka. Dua ahli ini harus libatkan. Bagaimana memperlakukan ini tanpa merusak yang ini, melanggar yang ini, melanggahi. Ada kesehatan dijaga, resiko-resiko terjaga, terselamatkan, dan konsep syariat itu dijalankan. Tetap terjaga. Ini kita bertanya lagi, siapa yang mengkomben, yang menggabungkan ini? Apa agamawan mengajak dunia medis, atau dunia medis mengajak agamawan? Kalau mereka juga tidak saling mengajak, siapa yang bertanggung jawab untuk mengajak? Siapa yang punya kewenangan untuk menggabungkan dua ini? Kadang-kadang dalam perlakuan untuk menjalankan sesuai syariah kita butuh teknologi. Sekarang ada dunia robot misalnya. Kita menciptakan sebuah robot yang dilakukan secara robot, tidak imbas kepada manusia. Untuk supaya bisa melakukan penyempurnaan fardu kifayah itu terhadap jenazah. Kenapa tidak? Ini siapa yang berkuasa menggabungkan ini? Lahirkan sebuah peralatan teknologi robotiknya. Roboting itu yang fardu kifayah bisa dijalankan, dunia aturan-aturan kesehatan juga bisa dijalankan. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Kan lebih daripada hanya mengatakan itu nggak bisa.
Nggak bisa harus darurat, harus langsung tayamum. Ya, ya. Ini ada persoalan psikologis pada keluarga. Betul. Semua saudara yang lain meninggal sempurna. Ya. Ini ada salah satu yang tidak sempurna, kan ada beban psikologis keluarga. Ya. Maka kadang-kadang bisa terjadi perlakuan medis di sana, kadang dengan alasan medis di tayamum, tetapi keluarga nanti dia nekat, bongkar lagi. Ya, ya, memandikan lagi. Maka jangan gampang dikatakan tidak bisa. Maka lebih baik bagaimana supaya bisa. Ya, ya, bertemu tadi, melihat beberapa kepentingan, ya, baik secara agama cukup syarat agamanya, secara kesehatan terlindungi seluruh tenaga medis dan masyarakatnya. Nah, ini harus ada yang ambil poin istilahnya ya. Ini siapa yang bertanggung jawab? Ya, ya, ya. Malah sekarang begini, dulu kalau setiap ada kematian jenazah kan agamawan langsung. Ya, betul. Ya kan? Betul. Tetapi sekarang kalau persoalan ini ada penyakit yang sangat ditakut-takuti atau memang menakutkan, ya, agamawan kan bukan ahlinya. Betul. Menghadapi persoalan tidak dimandikan, ya bisa dimandikan. Tapi persoalan virus itu bukan ahlinya agamawan kan? Betul. Ini bagaimana supaya ini digabungkan? Jadikan tenaga-tenaga medis ini menjadi ahli di dalam melaksanakan fardu kifayah. Kan lebih baik. Ya. Karena orang yang agamawan nanti takut berbahaya, tidak mampu menjaga dirinya, tidak punya keahlian di situ. Buatlah orang-orang yang menangani itu, ahli-ahli medis juga, mereka ahli di dalam pelaksanaan fardu kifayah. Faham tata caranya sehingga terlaksana sebagaimana yang dituntut di dalam syariat. Apakah artinya bahwa seharusnya sudah saatnya di saat corona ini, di saat wabah ini melanda, transfer keilmuan agamawan terkait pemulsaran jenazah kepada tenaga medis itu harus dilakukan di semua tingkatan ya, atau? Ya, di semua tingkatan, karena kematian juga di semua tingkatan. Ya. Ya, ya. Matinya kan cuma tidak level tertentu. Tidak level provinsi saja. Kan semua. Iya, ya. Cuma kita lakukan apa yang bisa dulu. Ya. Ada titik koordinatnya yang kemudian memang transfer ilmu pengetahuannya bisa sampai ke sana. Nah, terkait ini ya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk ini? Kan kita lihat ada penolakan terkait dengan penguburan korban wabah, ada yang membuka kembali cover atau pelindung dari jenazah tersebut. Nah, ini sebenarnya masyarakat belum mendapat pemahaman yang cukup, atau memang semata-mata karena kesedihan yang tadi ya, atau seperti apa ini? Misalnya ya, sikap dan perilaku siapapun itu ada latar belakangnya. Ini persoalan kan dasar informasi ya, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang. Banyak informasi. Yang menjadi masalah sekarang kan kita banyak hoax. Ya, ya. Banyak hoax itu. Ya. Informasi tentang corona macam-macam. Betul. Yang benar yang mana masyarakat tidak tahu. Ada informasi yang kena virus katanya udah itu menyala macam anjing. Apa benar itu? tapi kan banyak hal-hal yang tidak benar. Ya, ya. Udah itu berita-berita yang menakutkan. Ya. Liar sekali informasi. Ya. Salah satu ada informasi yang membuat orang kelewatan takut. Ya. Yang berakibat hal-hal yang tidak diinginkan karena kelewatan, atau ada kelewatan tidak takut. Ya, ya. Membuat sembrono. Maka ini persoalan ini harus diluruskan. Maka
inilah sudah benar. Bagaimana ini ada usaha-usaha dari pemerintah supaya ada jalur informasi yang resmi, jangan sampai termakan hoax. Ini sebenarnya ini informasi yang benar, Pak. Luruskan informasi yang benar, dan informasi yang benar ini menjadi konsumsi publik tentang persoalan corona dan semua peristiwanya. Disitulah akan meluruskan sikap dan perilaku masyarakat di dalam perlakuan terhadap korban corona. Ini ya, langkah awal itu yang perlu dilakukan. Memberi informasi yang cukup dan merata sampai ke level paling bawah terkait dengan bagaimana corona dan wabah ini serta bagaimana akibatnya di depan ya. Nah, apa penting ya bahwa ada kemampuan di tingkat desa atau kampung di Aceh terkait dengan bagaimana memperlakukan jenazah ini. Karena kan ketika misalkan disolatkan, itu kan ada kondisi khusus yang harus dilakukan. Misalkan masjidnya harus didisinfektan, dilindungi para jamaahnya, kira-kira begitu. Apakah harus sampai ke level desa seperti ini? Sebaiknya begitu. Artinya kalau semua mampu di setiap tempat mampu, artinya punya sebuah kemampuan untuk menjaga keseimbangan seperti yang kita bicarakan tadi, itu lebih bagus. Ya. Cuman hal yang penting yang berkaitan dengan fardu kifayah, yang penting intinya ya, punya cukup tenaga yang bisa mengcover semua persoalan yang terjadi. Ya. Semakin kapasitas persoalan membesar, maka semakin harus dibesarkan penanganannya, artinya orang-orang yang menanganinya. Artinya harus jaga keseimbangan itu. Itu ukuran fardu kifayah. Sebelum cukup harus dicukupkan. Ini kalau misalnya peristiwa ini semakin terjadi banyak, semakin butuh banyak tenaga kan? Maka semakin butuh diajarkan orang semakin banyak. Mereka, supaya mereka punya kemampuan dan kapasitas untuk itu. Semoga itu tidak terjadi. Tetapi begini, mempersiapkan sebelum terjadi kan lebih baik. Lebih baik. Apalagi di beberapa media kita lihat pemerintah menyampaikan bahwa puncak terjadinya wabah ini ada di Juni atau Juli mulai turun dan segala macam. Artinya akan ada situasi yang memang sangat sulit dan membutuhkan banyak orang yang faham tentang yang pemulasaran jenazah tadi ya kan. Ya, ini kita selaku agamawan, para tengku, balai atau ulama dimanapun berada, apa sikap dan langkah yang perlu kita ambil, ayah? Langkah yang terbaik adalah langkah ihtiyati kalau istilah bahasa agamanya. Langkah safety. Kita takdirkan segala kemungkinan yang terjadi dan kita persiapkan diri untuk siap menghadapi apapun yang terjadi, walau itu tidak terjadi. Siap kalau terjadi, kalau tidak terjadi ya nggak apa-apa. Siap saat terjadi lebih baik, nggak terjadi ya nggak apa-apa. Cuma persoalan ini kan persoalan virus ini entah cerita bulan ini, bulan depan, wallahu a'lam sebenarnya. Yang lebih tahu itu Allah. Cuma itu hanya prediksi-prediksi, analisa-analisa kita sebagai hamba. Tapi sebenarnya Allah lebih tahu apa yang akan terjadi ke depan. Maka apalagi menyangkut dengan virus ini, kita yang tidak punya keahlian di bidang itu kita macam orang buta aja. Jadi orang buta yang baik. Ada orang buta itu ada buta baik, ada buta tidak baik. Tidak baik. Orang buta baik mau mengikuti arahan orang yang enggak buta. Walaupun kadang-kadang yang orang buta ini kena tipu juga sekali-sekali. Misalnya dia jalan, kata orang yang bisa melihat itu ada lubang, kamu loncat, ya loncatlah.
habis kita sendiri nggak bisa lihat. Ya. Kalau kena tipu gimana? Nggak bahaya. Ya. Meloncat tanpa lubang itu nggak bahaya. Yang paling bahaya ada lubang tidak meloncat. Ini juga kalau benar-benar itu virusnya ada, kita nggak menjaga diri. Kalau benar ada itu gimana? Berbahaya. Ya kalau nggak ada ya kena tipu lah. Tapi nggak apa-apa. Kena tipu tapi nggak bahaya. Betul. Kita sudah menjaga diri dari sesuatu yang nggak ada, kan nggak bahaya. Nggak bahaya. Yang berbahaya dari sesuatu yang ada tidak menjaga diri. Betul. Ya, para netizen, teman-teman media sosial dan para pendengar radio, silakan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan tema ini, silakan disampaikan pada komen di bawah. Nanti itu akan diakumulasi dan dikumpulkan menjadi pertanyaan Anda dan akan disampaikan kepada Ayah Jini. Nah, di penghujung pertemuan kita hari ini, penting tadi Ayah sudah mengunci beberapa hal, bahwa satu, bahwa perlakuan terkait dengan jenazah korban wabah corona adalah bukan bagian dari merendahkan dari jenazah tersebut, tapi ini bagaimana memperlakukan agar supaya wabah tersebut juga tidak melebar ke tempat yang lain atau menyebar ke tempat yang lain. Nah, menjadi catatan Ayah lagi bahwa kepentingan antara medis dengan syariat itu harus dipertemukan supaya kedua-duanya sempurna. Tidak hanya sempurna dari sisi medis, tapi juga sempurna dari sisi agama. Dan menjaga diri dari hal tersebut lebih baik daripada tidak sama sekali menjaga. Mungkin ada statement poin penutup dari Ayah agar kita bisa terus memperkuat diri, memperdalam ilmu terkait kondisi Aceh yang kekinian. Ini kita duduk-duduk seperti ini, seperti hari ini hanya sebagai sumber inspirasi yang untuk semua kita mau berpikir mencari solusi yang terbaik dan yang paling tepat untuk itu. Maka hal ini kita perlu mengkaji terus bagaimana kita menyelamatkan agama kita dalam kehidupan dan menyelamatkan kehidupan dengan beragama. Itu yang itu ya. Maka kita harus ketahui terus bagaimana persepsi agama, bagaimana pandangan agama kita, bagaimana kita mengimplementasikan agama dalam kehidupan kita. Ini hal yang penting. Maka karena itu di saat ada persoalan yang berkaitan tidak cuma dengan persoalan syariat, tapi ada persoalan-persoalan baru yang dimana agamawan itu bukan bidangnya, maka ini harus ada kekuatan lain yang menggabungkan ini. Kalau mereka medis tidak bisa menggabungkan dirinya dengan agamawan, atau di saat butuh teknologi tidak bisa mereka menggabungkan diri ke sana secara vertikal, maka butuh yang memfasilitasi itu supaya mereka menjadi kekuatan kolektif untuk memberikan solusi. Misalnya ini kan ada persoalan agama, pemerintah juga coba. Kalau dunia medis itu ya di bawah pemerintah, di bawah pemerintah. Coba mereka lahirkan sebuah kebijakan supaya ini bergabung menjadi kekuatan kolektif yang saling memberi solusi dengan berjalan masing-masing. Akhirnya rakyat pun tidak tersesat di dalam menerima informasi itu, atau tidak tertipu. Tertipu. Tapi kalau masing-masing memberi informasi menurut masing-masing, kan yang konsumsi informasi ini yang jadi bingung. Masyarakat tadi. Kata medis begini, kata agamawan begitu. Akhirnya yang benar nih yang mana? Betul. Akhirnya bingung kan? Betul. Baik Ayah, terima kasih atas pesan terakhir yang saya kira cukup penting, dan ini mudah-mudahan didengar oleh pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk kemudian kita sama-sama menemukan, memikirkan yang terbaik bagi kita dalam menghadapi situasi saat ini. Para netizen, pendengar radio dimanapun Anda berada, demikian pertemuan kita sore ini.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana